Halo semua, welcome back to my channel. Hari ini aku kedatangan tamu spesial dari Austria yang sengaja ngedatengin aku ke Bali. Asik. Kita janjian, aku dari Dubai, kakak dari Austria. Kak Itwil, siapa lagi yang terbukan main ini? Cucuk manja ya. Sekarang kan lagi heboh banget di sosial media ya Kak. Boleh nggak kenalan sama teman-teman di rumah? Kesibukannya apa selama 3 bulan terakhir ini? Nama aku Kakak Itwil ya, dipanggil Pakai W. Ya, pakai W, jangan tanpa W ya, bahaya ya. Itwil, aku kesibukannya sekarang bikin konten, terus jalan-jalan ya, endorsement juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ya begitu, sibuk aja. Sibuk ya. Tapi pas lagi di Austria juga endorse atau? Sama. Oh, terus barangnya gimana? Bisa dikirim. Dikirim ya? Wow. Kan cuman ke Austria, bukan ke Rahmatullah kan. Cara ngajak Misuahohe duluan dong kakak. Dengerin mantra kakak itu ya. Ham 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 blab 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 hel 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 blab blab Oke, Kak, boleh nggak sih ngasih tahu ke netizen nih ya kan? Bagaimana awal mula bikin konten? Kenapa tiba-tiba namanya Kakak Itwil? Apakah awalnya di Instagram apa di TikTok? Di TikTok awalnya. Jadi memang aku dulu nggak ada kerjaan dan lagi bete kan. Aduh, ngapain ya gue? Awalnya tuh di live. Q&A-nya itu iseng banget di live. Dari aku inget banget yang nonton tuh cuma 3, 4. Aku inget Beb, itu aku dari bawah juga sama. Gitu. Aduh, ini yang nonton kok cuma 4 orang. 2023. Oh, oke. Baru ya? Baru. Aduh, ini yang nonton ini lagi gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, post aja terus. Ternyata bisa nyampe penontonnya 1000, 2000 ketika live itu. Itu live setiap hari? Setiap hari nonstop, nggak ada libur. Wow. Setiap jam kalau perlu. Misalnya sejam, 2 jam live, istirahat 3 jam, live lagi gitu. Meskipun yang nonton pada saat itu cuma 3? 10, 11, nggak apa-apa, yang penting aku ngomong depan kamera gitu. Tapi itu ngomong apa, random atau sambil jualan baju atau? Enggak, jadi menyapa penonton aja. I see. Nah, itu hanya live atau kayak sambil posting reels? Sambil posting video, terus keseharianku juga. Oh wow, oke. Itu 2023 ya, karena kan teman-teman di rumah banyak nih yang pengen bikin konten, tapi malu dan nggak tahu mau mulai dari mana, ya kan? Boleh nggak ngasih tips ke teman-teman untuk memulai bikin konten? Tips number 1 nih, buat bikin konten. Rajin. Kalau Kakak Itwil sendiri sehari posting berapa? Tergantung ya, Reels sekarang bisa 7 video sehari. Story, Instastory-nya bisa sampai 30. Gila. Oh, sampai titik-titik gitu ya? Sampai titik-titik. Makanya penontonku kayak kalau nggak sampai titik-titik selalu komplain. Kayak itu kok nggak titik-titik? Hei, emang gue ibu guru sampai titik-titik. Alemong ya, Be? Gue yang capek, gue yang bingung. Aduh. Oh, pantesan. Kayak udah habis, nanti ada ask me questions lagi. Iya lagi, Beb. Karena aku males arsipnya itu loh. Betul. Buka-bukanya, udahlah, yang baru aja gitu. Oke, pertama main Instagram kapan nih? Main Instagram sebenarnya dari 2014. Mulai posting sebagai Kakak Itwil? 2 tahun lalu. Sama TikTok barengan. TikTok barengan ya? Ya, awalnya nama Instagram dan TikTok itu Ochmochke. Karena namaku Oki kan, nama aslinya. Makanya masih bisa lah ya. Iya. Tapi karena penontonku ibu-ibu, dipanggilnya Itwil. Ini dari followers. Ini dari followers. Oke. Tadi tuh aku mau nanya, awal mula kepikiran nama si Itwil tuh gimana? Dari followers. Kakak Itwil. Dan pencarian TikTok itu Kakak Itwil. Jadi Itwil itu artinya apa ini? It will happen. Positive way-nya ya. Positive vibes ya. Negative way-nya nunduk. Terumbu karang ya, say. Bukan lagi. Terus awalnya itu berarti kan 2 tahun lalu bikin Instagram Reels. Followers berapa itu? Instagram tuh cuman 7.000 followers. 7.000 ya? Tapi you keep doing gitu ya? Dan aku tuh sebenarnya nggak berharap naik juga di Instagram. Iseng gitu loh. Dan di TikTok kan naik duluan. Betul. Tiba-tiba ya ternyata mirroring aja. Orang nyarinya di mana-mana. Kalau udah naik di satu platform,
naik juga di yang lainnya. Oke, dan aku masih ngeliat kakak sampai sekarang live terus sih tiap hari Live di terus, TikTok. ya. Gila keren. Kak tahu nggak, banyak orang di luar sana nih teman-temannya, jangan malas, yang mereka ngerasa kayak oh follower gue udah banyak, gue nggak perlu live lagi. No, it's wrong. Karena bertahan itu lebih susah dibanding mencapai sesuatu. Berarti awal-awal kan masih sepi nih follower. Terus komen-komennya gimana dulu? Apakah memang lucu-lucu Oke, atau dari ada yang haters gitu? awal hater semua. Oke. Karena kan aku beruk ya Beb, beda dari yang lain kan. Makanya awalnya haters, cuman ya gitu, tak kenal maka kata saya. Tak kenal maka kata saya. Semakin lama ternyata nyaman. Bahkan ada beberapa haters yang bilang, tadinya aku nggak suka sama dia tapi kok jadi nyaman. Gemes, lucu gitu. Kok jadi diem ya gue di room ini gitu. Ada beberapa yang kasih komentar begitu. Sih di live itu. Di live. Di live. Kak, aku mau nanya nih kan, netizen ini kan followers aku, mereka yang pengen mengejar mimpi, banyak yang Oke. pengen keluar negeri nih. Tapi sebelum itu, boleh nggak kakak cerita kehidupan sebelum bikin konten? Apakah dulu pernah kerja kantoran, terus resign, apakah pernah bisnis gagal, atau kayak pernah depresi, galau gitu? Pernah nggak? Aduh pernah banget. Aku kerja semuanya pernah aku coba. Ya, dari customer service, resepsionis, kerja di bank pernah. Di Bali? Di Indo. Oke, Ya, dan oke. di luar negeri pun pernah. Pernah. Pernah juga diculik. Hah? Mhm. Serius? Di luar Diculik? negeri diculik, dijadiin mami. Oh. Mami karaoke. Tapi buat kalian yang masih di Indo, jangan menyerah Beb. Jalan itu selalu ada, dimanapun ada, asal kalian rajin. Oke, jadi sampai akhirnya kamu ketemu menjadi social media content creator ini. Sebelumnya tuh ngapain? Sempat kerja waktu itu di Kerja. Austria. Sekarang masih nggak? Sekarang masih, cuman kerjaanku ini season job. Season, Jadi cuman summer dan winter gitu. Oke, boleh nggak kakak cerita momen kayak lu tuh galau kayak ih hidup gue bakal gimana ya ke depannya sebelum jadi content creator ya, Oke. kayak nggak punya duit mungkin atau nggak tahu hidup gue selesai nih, ada nggak? Pernah Buat banget. menginspirasi teman-teman. Pernah banget. Aku di Bali dulu dari 2013 ya. Pagi makan Indomie, siang makan Indomie, malam makan Indomie. Nggak sakit itu usus? Udah biasa, Beb. Jadi apa ya kalau dibilang ih enak banget hidupnya sekarang, banyak kan yang bilang begitu. Bener. Banyak enak banget Aku jadi Kak pengen Itu. banget. Enak banget jadi Kak Itu. Lu nggak tahu apa-apa gitu. Betul. Aku tuh dulu pernah yang bener-bener, aduh gue besok hidup nggak ya? Pernah begitu, Beb. Tapi ya jalanin aja, karena dunia itu berputar. Hari ini, hari esok hari baru. Oke, nyambung ke pertanyaan manifest uang. Tadi tuh ada yang nanya, Kak gimana ya posisinya sekarang aku bener-bener nggak ada duit, mau cari kerja juga susah kan di Indo sekarang. Gimana caranya aku bisa survive kayak saat gue bener-bener kayak ada di posisi kakak tadi, nggak punya duit, besok gue makan apa nggak tahu. How you handle, kayak gimana cara overcome? Aku cuman enjoy aja, nikmatin aja, Bersyukur gitu. bersyukur aja karena banyak banget orang yang lebih susah dari kita. Kita nggak punya rezeki uang tapi sehat punya. Jadi bener. enjoy aja, Beb. Oke, soalnya banyak orang kan yang kayak sampai depresi, Iya. nangis-nangis, kayak aduh ini ada nih meratapi nasib gitu, Ya, jangan ya. Jangan, Oke. nggak usah. Kita masih punya teman, sahabat, keluarga, pada sehat, santuy. Santuy, Santuy bener. aja zaman sekarang, Amen. Em. By the way, ini kita langsung lompat-lompat topiknya karena mumpung aku belum lupa. Oke. Bahasa kakak di konten kan lucu-lucu nih, ya kan? Ada terumbu karang lah, ada cicak tersenyum lah, ada perkutut versi lumpur lapindo. Itu siapa yang bagaimana kok bisa aja nongol di kepala itu ya? Kayaknya memang itu imajinasiku aja. Kayak perkutut teler ya, terumbu karang, terus apalagi tuh hohe hohe. Jadi emang supaya iya, dan itu menyiasati supaya nggak di-ban TikTok sebetulnya. Iya, betul. Gue mikir apa ya ini, karena sedikit-sedikit ban. Betul. You know, right? Tapi kok itu muncul aja sih? Kadang aku ngeliat kayak kamu lagi ngebacain netizen komen set. Oh iya Beb, itu tuh terumbu karang versi misalnya apa, ya kan? Upacara karang. apalah. Upacara apa kamu ngomong ya pokoknya. Terumbu karang perairan dalam. Upacara adat kali Jadi ya di ini aja kayak supaya nggak ketahuan ke TikTok gitu. Tapi kan banyak orang yang nih, by the way nanti aku langsung kayak connect, aku langsung everything is connect. Kayaknya ini emang udah life purpose kamu, udah takdir. Oke. Karena gini, banyak orang yang trying so hard to make content tapi dia bingung mau ngomong apa. Oke. Sedangkan kamu effortlessly. Nah, I see. nggak pakai mikir. Sedangkan kayak aku nih misalnya dijadiin kayak dia ngomong di depan kamera yang kayak
bahasa-bahasa itu, kita pasti mikir. Kayak ada jeda kayak apa ya? Oh ya, gue harus ganti si ini menjadi ini. Tapi kamu benar-benar effortlessly, berarti emang udah rezeki di situ. Rezeki di situ. Karena aku jujur kalau misalnya baca Q&A itu nggak pernah take 2 kali 3 kali, Be. Kecuali kalau ada beberapa hal yang sensitif, baru aku take ulang gitu. Tapi kalau biasanya kalau yang pertanyaan biasa aja, langsung post gitu. Ngomong-ngomong pertanyaan nih, pernah nggak sih kayak ketemu sama pertanyaan yang menurut kamu tuh di luar nalar? Ada yang kamu ingat di kepala yang nggak bisa dilupakan? Jadi ada Miswa yang Miswa tahu kan? Artinya? Kan kita follower lama. Jadi Miswanya ini kalau setiap mau hohe harus ini dulu. Nonton? Enggak. Apa itu? Harus buang air kecil dulu. Kenapa? Di istrinya. Golden shower. Oke, paham. Dan istrinya curhat ke kamu? Iya. Dia nggak nyaman, tapi pengen mempertahankan rumah tangga, jadi si tirit. Terus gimana kamu cara menghandle netizen-netizen yang kayak gini? Kan kadang serba salah ya, Beb, cara jawabnya. I know, tapi aku begini, aku selalu mengeluarkan pendapatku yang bener-bener dari dalam hati gitu. Kayak gue nggak jadi orang lain. Jadi aku bilang, kalau misalkan kamu nggak nyaman ya cerai. Karena ya itu akan terus-terusan sampai akhir ya. Ini nih, baru aja 2 hari yang lalu. Ada pertanyaan, cewek bilang gini, Kak, aku udah mau menikah bentar lagi, tapi pas aku hohe, perkututnya kelinci. Aku harus gimana? Terus kamu nyanyi kan jawabnya kan? Itu gimana kalau kata kamu? Buat temen-temen bunda-bunda cewek-cewek yang belum married di luar sana, misalnya posisi nih mereka pacaran nih. Pasti cek perkututnya kelinci. What do you think? Is it like Oke, sebelumnya sebenarnya perkutut tuh bukan satu-satunya sih di pernikahan, bener kan? Duta Lara. Kalau perkututnya gedong tapi nggak dutilnya nggak ada, mulut kita bau sampah sayang, bau tambang. Ya. Karena lapar, Lapar, Beb. Boro-boro ya. Tapi ya kalau bisa sih sebelum menikah, ya ceki-ceki hakiki aja. Tapi jangan ngapa-ngapain, cuman cek aja. Oh iya gedong, oke. Lanjut. Ya. Tapi kalau masalah perkutut kelinci ya, tapi kalau dia baik, pengertian, jadiin kamu ratunya, sayang banget sama kamu. Aduh, maju aja. Maju ya, nggak apa-apa ya. Maju aja, banyak kok menuju jalan 1000 jalan menuju Roma. Jadi no problem. Ya nggak tahu, Beb. Soalnya Kak tahu nggak? Jadi ada juga nih. By the way kan 3 tahun lalu aku pernah bikin konsultasi kan juga. Tapi sekarang udah nggak bikin. Dulu ada mirip kayak gitu, tapi dia udah nikah. Posisinya dia bilang gini, Kak, gimana ya selama aku nikah tuh aku nggak pernah happy di dalam rumah tangga. Karena suamiku tuh tipe yang kayak nggak mau, aku udah speak up tapi dia nggak mau, dosa, nggak mau gini-gini, jorok gitu kan. Nah terus sampai akhirnya dia selingkuh lah sama si bosnya di tempat kerja. Terus dia bilang gini, Kak, gila sih sama bos aku, bener-bener aku nggak pernah ngerasain kayak gini. Gimana ya, Kak, aku harus cerai atau gimana? Aduh. Serba salah. Salah. Kita mau nyuruh lo cabut, kita yang dosa gitu kan. Jadi kayak aku bilang, udah saya kalau menurut aku kamu speak up aja gitu. Tapi kalau Kakak ada nggak sih yang nanya kayak gitu juga, udah married, itunya nggak happy, sedangkan dia ketemu cowok lain dia happy yang bagian itunya. Kayaknya rata-rata mostly ya cewek-cewek di Indo itu nggak bisa menjadi dirinya sendiri. Dia malu, tertekan. Kalau mau ngomong dipikirnya value-nya berkurang, padahal enggak. Tinggal ngomong aja, ayang, aku kurang hohe. Tolong dong jelata terumbu karangku. Tolong. Malu, mereka kebanyakan. Malu. I see. Sungkan. Padahal kan tinggal ngomong aja. Langsung aja ngomong. Nanti bisa kok berubah miswanya. Tapi kalau yang udah ngomong dan mereka nggak berubah, miswanya? Cabut, Beb. Gimana lagi ya kalau kurangnya? Minum dulu, Beb. Aduh, agak berat ini ya, Beb. Pertanyaannya ya, Beb. Next. Kasih motivasi ke teman-teman yang mau manifest kehidupan impian di luar negeri. Langkah-langkahnya. Kayaknya kalau kita cari informasi, bekerja keras, pasti selalu ada jalan. Ya, Beb. Karena aku juga dulu nggak pernah bermimpi bakal keluar negeri, jujur. Aku tuh anak mami banget, meskipun begini bentukanku ya, Beb, kayak patung Liberty, tapi aku nggak ada ya keinginan ke situ. Tapi setelah aku cari informasi, cara
apapun itu ke luar negeri bisa ada dapat aja ke luar negeri. Jadi semangat aja kalau yang mau ke luar negeri, semangat pasti bisa ada Pasti jalannya. bisa. Dulu kenapa pikiran Austria? Kenapa nggak ibaratnya misalnya Australia atau Jepang atau Amerika gitu? Dulu aku ke Jerman awalnya. Oke. Ya, tapi karena ketemu partnerku yang sekarang, makanya pindah ke Austria. Austria, iya deket soalnya kan. Terus misalnya ada orang nanya, apakah mendapatkan kerjaan di luar negeri itu gampang atau susah? Kalau bisa bahasa, bisa, Beb. Ya, dan di luar itu nggak membeda-bedakan, nggak ada diskriminasi usia, warna kulit, tinggi badan. Oh iya? Ya. Austria nggak ada rasis? Nggak ada, di Eropa nggak ada. Oh, di Dubai juga nggak sih? Ya kan? Iya. Kayaknya itu cuma beberapa negara aja ya? Itu kayaknya di Konoha deh, Beb. Konoha ya, Sa? Gimana dong ya, mau gimana lagi? Oh, di sana, Beb, kalau kamu pasti tahu lah flight attendant di Eropa gimana. Betul. Nggak kayak di Indo kan? Iya, ada yang kulitnya sawo matang, ada kayak yang aku black. sawo busuk ya, Betul. Beb. Ada, Beb, di sana. Aku bisa loh jadi flight attendant. Kenapa kamu nggak mau nggak? Mau nanti tahun depan. Serius? Namanya apa? Tanya dong. Namanya apa nih? Nama airline-nya? Ethiopia Airways. Bener loh ya, kalau nggak awas loh ya. Oke. Tahun depan rencananya. Tahun depan. Berarti memang buat teman-teman bisa ya kalau mau coba ya. Bisa banget. Tapi masalahnya mereka nanya gimana Kak? Apakah lewat temen atau website atau gimana gitu? Oke, kalian harus pilih salah satu dulu. Tujuannya apa? Mau au pair? Kalau di Jerman tuh ada namanya au pair, FS Shot, sama Ausbildung. Ya, langkah pertama ya belajar bahasa. Oke. Kalau ke sana tapi cuman bisa bahasa Jawa ya nggak bisa, Beb. Atau bahasa Inggris kadang-kadang susah juga karena di Jerman ngomong bahasa Jerman. Oh iya. Ya, meskipun mereka bisa ya bahasa Inggris, tapi mereka lebih nasionalis gitu loh, kayak ngomong Jerman aja deh, gitu. Kayaknya di Eropa emang gitu rata-ratanya ya. Iya. Kayak Paris. Bahasa Perancis. Bahasa Perancis. Ya. Terus Itali gitu ya. Bahasa Itali. Jadi tujuannya kemana dulu? Belajar dulu bahasa. Oh, I see. Berarti sama kayak Jepang, Korea juga ya? Iya, sama. If you cannot speak my language, no, sorry gitu kan. Tapi untung di Dubai enggak sih, karena itu kan kayak ibarat Dubai, Singapura, Australia kayaknya internasional kan, kayak Inggris kan. Ya. Alhamdulillah gue nggak harus belajar bahasa Arab ya, Arab. Beb. Oke, sekarang teman-teman tips buat cewek-cewek yang mau sama bule ya. Tipsnya harus yang dar-der-dor. Oke. Kan tahu sendiri cewek banyak yang kesengsem, desperate banget pengen sama bule itu gimana tuh? Oke. Ada nggak sih tips? Oke, yang pertama meskipun sama bule harus kerja. Kita harus punya kerja supaya nggak diinjek-injek. Ya, jangan berharap sama bule mengharapkan perubahan ekonomi, nggak bisa, Beb. Ya, nggak bisa, nggak bisa. Jangan, aku pengen sama bule karena bule kaya. No, nggak semuanya bule kaya. Ya, ada juga yang melarat, nanti kalau dapet yang melarat, kalau kaya itu bonus. Jadi kamu harus bisa berdiri di kakimu sendiri dulu. Nah, ciri-cirinya yang melarat gimana nih? Biar kita Yang mau tahu. kondo ya. Tapi kalau boleh rata-rata sih stable ya. Stable. Ya, apalagi kalau udah di usia di atas 30. 30. Mereka pasti udah nabung, punya kerjaan gitu. Cuman Hard worker. tetap jangan berharap sama bule lah. Jadi harus punya value sendiri dulu gitu. Itu sih. Dan jangan terlalu percaya karena orang jahat, orang baik ada di mana-mana ya. Jangan terlalu percaya. By the way, ini aku langsung ingat, Kak, kamu pernah nggak sih dapat DM kayak, Kak Itwil, aku kenal nih sama cowok dari negara 1, 2, 3. Kenal dari mana, Beb? Online, Kak, nggak pernah ketemu. Tapi dia udah mau serius sama aku. Pernah nggak? Itu 100% penipuan. Scam. Aku banyak banget dapat DM gitu. Banyak. Dan dia udah kayak kesengsem banget Udah bucin. Bucin. Itu nggak boleh, Beb. Iya. Nggak boleh. Kak, aku dapat kenalan cowok orang Pakistan, Qatar, mana lagi Jerman. Udah pernah ketemu, Beb? Belum. Tapi dia serius kok, Kak, sama aku mau nikah. Ya serius, keramatullah ya. Nggak bisa, harus ketemu dulu ya, harus menjalin hubungan lama dulu baru itu bisa kesemsem. Tapi kalau baru di chat-chat doang I love you, Iya. Oh. nggak bisa, Beb. Itu penipu itu. Penipu. Biasanya nipu apa mereka tuh? Duit. Duit. Ya, ada banyak yang datang ke Indo ala-alanya ya. Aku udah di airport ketahan sama imigrasi. Tolong transfer segini. Ada juga yang kena orang Indo. Oknum ya? Oknum. Oh my. Ini kayaknya bule lokal kerjasama, I don't know lah ya. Tapi ada juga yang sampai transfer puluhan juta untuk ketemu bule itu. Setelah ditanya ke imigrasi, oh nggak ada ini. Serius? Ya. Sudah ratusan mungkin ribuan korbannya cewek-cewek Indo. Iya. Jadi jangan bucin, jangan baper.
Terus gimana dong Kak? Aku pengen kenalan sama bule. Kalau nggak dari online gimana? Iya pilih-pilih Beb. Ya, video call dulu. Video call. Tahan dulu, jangan dulu jatuh cinta. Beneran ada batang hidungnya depan kamu, nge-treat kamu seperti queen. Bolehlah bucin sedikit. Ya, apalagi udah baik misalnya ke keluarga. Boleh. Oh, oke. Soalnya kemarin pernah ada viral tuh Kak, cewek Indo, dia bucin banget sama cowok India, say. Oke. Chattingan, datanglah ke India nih. Ternyata pas udah sampai sana, bapak-bapak. Bapak-bapak India, terus dia kaget dong, kayak you are not like the picture, terus dia langsung tipes masuk rumah sakit, shock. Duitnya udah habis puluhan. Banyak kok, itu bukan satu-satunya kasus. Banyak banget ya? Banyak juga. Yang ke Swiss juga sama, udah jual perusahaannya di Indo. Oh my God. Habis-habisan. Ayo, kasih tamparan keras tips buat teman-teman. Oke, yang pertama buat cewek-cewek atau cowok ya terserah ya, manusia lah ya. Yang pengen cari bule lebong alias bule harus matanya dibuka dulu, jangan bucin dulu sebelum ketemu, jangan langsung pengen hoye sama bule. Nggak bisa kayak gitu. Iya. Oke, itu kan yang posisinya cewek tinggal di Indo. Dimana yang cewek tinggalnya di luar negeri nih. Sama sih. Kalau ada effort, ya boleh bakal stay. Ya, jangan kasih apa-apa dulu, apalagi terumbu karang kalian. Karena terumbu karang kalian berharga. Ya, kalau cewek udah masuk itu perkutut ke terumbu karang, baper. Sudah baper, selesai. Bener. Jadi pertahankan itu aset berharga terumbu karang. Dengerin ya, jangan desperate nih teman-teman. Aku aja nggak murah, Beb. Nah, by the way, supaya teman-teman juga nggak on di rumah nih ya, gimana cara membedakan cowok yang feminine energy, yang mau kondo, yang malas kerja, terus yang tau lah yang minta duit sama cewek, kayak biar mereka nggak ada ya yang gitu. Ya ampun, banyak. Wah. Itu sebutannya feminine energy karena dia nggak ada jiwa maskulin kayak pengen nge-provide, nge-protect gitu, nggak ada. Nah, gimana supaya teman-teman nggak terjebak nih? Mau kondo. Nanti dia tuh nggak apa-apa kali ya bahasanya begitu. Oh, kalau mau kondo nggak apa-apa, iblis kalian. Nggak perlu ngasih duit banyak, tapi kelihatan effortnya gitu. Kayak ke restoran, dia yang beyong. Bener. Beb, let me pay. Padahal aku juga ngeluarin dompet. Ala-ala doang. Ala-ala. Beb, how much? No, let me pay. Udah selesai nih. Ini laki-laki. Jadi itu langkah awal kalau kita mau tahu dia provider atau enggak. Iya dong. Kalau yang udah split bill. No. By the way, ngomong split bill kan di Aussie sama Jerman begitu kan orang-orang rata-rata. Austria dan Jerman. Iya nggak sih? Kalau pertemanan iya mungkin ya, tapi kalau udah mulai pendekatan PDKT harusnya sih cowoknya yang gentle. Gentle ya. Orang-orang Jerman lumayan provide. Ya. Soalnya temen aku cewek Indo tinggal di Jerman. Nah, dia sama pacarnya split bill. Bahkan si cewek tinggal bareng itu tetap patungan apartemen. Tapi kan kita nggak bisa semua pukul rata ya, mungkin ada juga orang yang begitu. Ya berarti itu pelita harapan jaya bangsat. Ya kan, Beb? Nemu aja sih memang. Pelita jaya harapan bangsat. Bener. Kan kita udah lihat nih cara awal untuk mendeteksi provider kan. Nah, langkah selanjutnya apakah kayak kita minta duit atau jangan, Beb, jangan minta duit atau gimana? Kayaknya diem aja sih. Diem aja ya. Kita juga kan harus ada, lah jangan terlalu kelihatan banget. Cuman pasti ada momen-momen kayak ketika ulang tahun. Ya dong. Kalau misalnya nggak ngasih apa-apa ya, aduh gimana sih dong nanti setelah nikah ya, sama aja dong. Kalau partnerku, mantanku, aku kan punya mantan lumayan banyak ya, Beb. Meskipun bentukanku kayak lidah buaya ya. Tapi mantanku banyak dan selalu ada effortnya sih. Jadi pasti ada momen dimana ketika dia bisa menunjukkan effortnya. I see. Jadi kalau udah pelit, split bill, enggak deh gitu ya? Aku enggak sih, enggak mau sih kalau udah, meskipun gue punya duit gitu, tapi kan lu kan cowok, gue juga cowok sih ya. Untuk kalian gitu ya ini. Kan cowok masa cewek yang bayar? Bener. Oke Kak, ini pertanyaan terakhir sebelum kita udahan ya. Pesan-pesan terakhir, kayak udah kayak mau metong ya saya. Jangan dong. Jangan. Pesan-pesan buat teman-teman di rumah nih. Buat take action biar nggak galau lagi percintaan, kehidupan. Kayaknya follower kamu ada banyak yang galau ya? Pengen mengejar mimpi gitu. Iya. Kayaknya Beb, waktu kalian tuh berharga banget. Ya sayang banget. Cuman karena galauin cowok ya, perkutut. Sakit hati sama perkutut, obatnya perkutut lagi. Cari perkutut baru yang lebih endul, yang lebih kaya raya, yang lebih berurat. Capung cari. Ngapain kau galau sama satu perkutut? Aduh, cepat cari perkutut baru.
Ada lagi nggak? Ya udahlah Beb, terima aja ya. Nanti ada yang baru. Misalnya- orang yang tepat akan datang di waktu yang tepat. Amin. Misalnya kemarin kan baru itu ya perselingkuhan kan lagi lagi happening banget. What do you think buat teman-teman yang diselingkuhin nih ya? Terus kan kadang ada cewek yang nggak apa-apa deh Beb, aku diselingkuhin yang penting duit transparan Oke. tetap masuk. Kamu setuju dengan itu atau lebih baik no, you walk away? I walk away. Sama. Ngapain? Iya, iya. Kalau mental rusak, Iya kan? itu maksudnya kayak tanpa disadari mental kita rusak Beb. Kalau kayak gitu. Tapi ada cewek yang gini, just don't care. Don't care, bodo amat lo mau ke sana tutup mata, tutup telinga, yang penting duit masuk. Aku nggak bisa gitu. Aku juga nggak bisa sih. Kalau dia cheating sama orang, aku yang pergi. Aku yang pergi sama. Berarti the power of walking away kamu lebih setuju ya? Yeah, I love myself. Yes, right? Self respect kan? Thank you so much, teman-teman. Thank you. Kalau kalian suka kita bikin video lagi, boleh komen di bawah. Terus apa yang kamu rasakan? Apa setelah menonton video-videonya Kak Itwil? Boleh nggak kasih tahu TikToknya apa, Instagramnya apa? Oke, IG-nya Kakak Itwil, TikTok Kakak Itwil, YouTube Kakak Itwil. Kemungkinan mau bikin YouTube atau udah punya? Udah ada YouTube 20.000 subscriber. Subscribe ya. Kalau rame, aku ke Dubai nantilah. Gas. Kak mau bikin buku nggak? Boleh. Next ya. Next ya. Gas, mantap. Thank you so much Thank you, guys. Kak Tres. Bye bye.